Halo semuanya, nama saya Muhammad Raffi Putra. Saya Ide Saputra. Nama saya Alvina Ramadini. Nama saya Amalia Putri Yusuf. Nama saya Raihan Firmansyah. Nama saya Rahel Natasha Purba. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Hukum dan Bisnis. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Bima, selaku dari owner pemilik usaha Dawet Ireng dan Kupat Tahu. Mungkin boleh dijelaskan Pak sedikit banyaknya tentang usaha Bapak ini? Oh iya, saya yang saya tekuni ini saya mulai dirikan tahun 2010 dan sudah berjalan selama kira-kira 15 tahun. Awal-awal saya usaha ya memang kita paling enggak di sini dulu kan belum banyak daun sireng, makanya saya memperkenalkan usaha dawet ireng ini karena memang saya angkat dari daerah. Dan di sini belum banyak. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan 15 tahun. Alhamdulillah sudah banyak konsumen yang istilahnya suka dengan produk yang kita jual. Sementara kupat tahunya itu menyusul setelah Dawet Ireng kira-kira berjalan 3 atau 4 tahun ini. Untuk lokasinya sendiri memang dari dulu sudah di teater sini atau sudah ada tempat lebih awalnya? Dari awal memang dari awal berarti. teater itu. Baik Pak, terima kasih. Kurang lebih seperti itu sedikit penjelasan tentang usaha Bapak Bima tersebut yang bergerak di bidang kuliner. Nanti kita akan wawancara lebih lanjut tentang usaha Bapak ini. Selamat malam Pak, Malam. saya Raffi ingin menanyakan tentang ketenaga kerjaan. Nah, menurut Bapak tuh izin usaha apa sih yang wajib dimiliki oleh restoran agar legal beroperasi di Indonesia? Paling enggak kita memang perlu izin usaha karena untuk legalitas kita berusaha kita perlu izin dari instansi terkait ya. Karena untuk kita berusaha, untuk kenyamanan kita berusaha, itu kita menjalankan usaha bagaimanapun kalau izin usaha itu harus kita punya. Ya memang harus kita minta izin ya, bagaimanapun kita usahakan harus ada izinnya. Oh iya, Iya. jadi izin ya Pak. Karena kita berusaha itu kan macam-macam izin yang harus kita miliki. Kira-kira izin usaha yang lebih spesifik tuh kayak gimana ya Pak? Ya, misalnya untuk kita usaha dalam hal makanan, kita perlu izin usaha, misalnya izin usaha sertifikasi halal itu kan tidak ada. Karena di Indonesia kan perlu itu untuk sertifikasi halal. Sementara kalau kita mau mendirikan usaha, kita harus paling tidak sudah ada izin usaha dari wilayah setempat, izin dari kelurahan, juga ada izin surat izin usaha dari pemerintah, ada surat NIK nomor induk berusaha. Lalu bagaimana sistem penerapan upah dan lembur di perusahaan Bapak tersebut? Untuk upah atau gaji karyawan itu paling tidak ada standarnya, dan dalam pemberian gaji misalnya untuk standar gaji udah nanti ada tahap-tahapnya untuk berapa, misalnya kayak udah lebih dari 3 tahun kita naikkan, untuk 2 tahun kita naikkan. Dan untuk lembur biasanya kita kasih, karena lemburnya nggak lama kalau di sini ya, jadi lemburnya paling cuma sejam 2 jam. Jadi Baik Pak, selanjutnya yang mau saya tanyakan, bagaimana di perusahaan Bapak sendiri, adakah
tempat ataupun saluran baik itu bisa kita bilang ya tampungan lah segala saran ataupun masukan dari staf-staf atau karyawan Bapak. Kira-kira kalau memang ada saluran untuk Bapak menerima masukan-masukan itu penanganannya bagaimana Pak? Ya, ada ya, itu memang kalau di kita berusaha itu sistemnya kayak sistem keluarga. Jadi misalnya ada keluhan, ada apa-apa dari karyawan ke pemilik, paling tidak ada komunikasi untuk kita bicarakan bersama. Jadi solusinya nanti kita bicarakan bersama bagaimana jalan keluarnya. Jadi tidak seperti antara karyawan dan pemilik seperti Intinya semuanya berdasarkan kekeluargaan lah ya. Iya, Karena kan kekeluargaan. mungkin basic ini family juga ya Pak ya. Kebetulan ya. Oke. Selanjutnya saya mau nanya nih Pak, kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan, misalnya antara hak atau kewajiban antara karyawan atau atasan? Sebagai karyawan dan atasan atau pemilik itu kan memang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Sementara hak dan kewajiban itu memang harus dipenuhi kan, karena hak kita. Kalau kita sudah menyelesaikan kewajiban, paling tidak kita harus mendapatkan hak kita. Jadi untuk semuanya kan setelah sistem kita modelnya sistem kekeluargaan, jadi hak karyawan memang harus dipenuhi apabila dia sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang memang dijalankan. Berarti diselesaikan masih dengan cara kekeluargaan Bapak ya? Ya, memang sistem kita memang sistem kekeluargaan. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai tanggapan Bapak jika ada peraturan tentang ketenaga kerjaan yang berubah secara mendadak, terus gimana Pak? Kalau ada peraturan ketenaga kerjaan yang berubah dari pemerintah ya memang kita harus ikuti. Jadi bagaimanapun kita sebagai pengusaha wira swasta kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya ada peraturan yang baru dalam hal sistem gaji atau jam kerja itu memang harus diikuti ya. Pertanyaan selanjutnya, Ya. apa harapan Bapak soal hubungan kerja antara Bapak dan karyawan Bapak yang ideal? Hubungan kerja antara karyawan dengan pemilik paling tidak seperti yang tadi diutarakan, ada hak dan kewajiban. Apabila sudah kewajiban sudah terpenuhi, kita sebagai pemilik harus memenuhi kewajiban hak-hak karyawan. Iya, Pak. Dan apabila ada persoalan-persoalan, kita selesaikan dengan cara kekeluargaan, bukan dengan cara jarak antara karyawan dan pemilik. Jadi bagaimanapun kita selesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Kurang lebih seperti itu pada wawancara kita pada kali ini dengan narasumber kita Pak Bima. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharing-sharingnya ke kita nih, banyak banget nih ilmunya buat kita ke depannya kan, kita yang sekarang masih di masa-masa kuliah mudah-mudahan termotivasi lah dengan sharing kita pada kali ini. Mudah-mudahan usaha Bapak ke depannya semakin lancar, semakin berkembang. Ya, mudah-mudahan bisa memperluas pasar Pak ya, buka cabang. Pokoknya doa dari kita yang terbaik buat Bapak, keluarga, dan seluruh staf usaha Bapak.